Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Haya nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan makanan dan minuman yang haram. Hari ini kita mempelajari tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Jadi pemerintahan Bani Abbasiyah ini merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dari Bani Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi pola pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah ya. Jadi ada beberapa periode Daulah Bani Abbasiyah ini. Yang pertama adalah tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Itu disebut dengan periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Yang kedua tahun 232 sampai 334 Hijriah itu disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Kemudian yang ketiga tahun 334 sampai dengan tahun 447 itu disebut dengan masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah itu masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Saljuk Raya. Yang kelima tahun 590 sampai tahun 656 Hijriah itu masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol ya. Kemudian anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah ini ini pada masa Abbasiyah ini merupakan masa keemasan Islam atau the golden age bagi umat Islam. Kenapa? Karena banyak sekali ilmu-ilmu berkembang di masa Bani Abbasiyah ini. Yang sangat menonjol yaitu yang pertama bidang ilmu filsafat Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat ini adalah Abu Nashar Muhammad bin Tarhan atau yang dikenal dengan Al-Farabi. Atau juga ada ulama yang bernama Abu Yusuf bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Kindi, atau Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufail. Dalam bidang ilmu kedokteran, ada tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran ini adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal dengan Bapak Ilmu Kimia, atau Hunayan bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penterjemah buku-buku asing, Ibnu Sahal Rozi atau ahli penyakit campak dan cacar, dan Tobit Ibnu Quro. Adapun di bidang ilmu matematika, tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika ini adalah Muhammad
bin Musa al-Khwarizmi, ini penemu huruf 0, yang dengan bukunya Algebra, Geometri, Ilmu Matematika. Ada juga Umar bin Farukhan, bukunya Quadripartitum, ya. Kemudian ada juga Banu Musa, ini ilmunya tentang ilmu mengukur permukaan yang datar dan yang bulat. Kemudian di bidang ilmu falak, ya, tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu falak ini adalah Abu Masyar Al-Falaki, bukunya Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Ada juga Jabir Batani, ini adalah yang membuat teropong bintang. Ada juga Raihan Bairuni, bukunya Al-Afarul Bagiyah Ainil Kholiyah atau Istikhrajul Autad dan lain-lain. Di bidang ilmu astronomi, ada tokoh cendekiawan Islam di bidang astronomi adalah Al-Faruzi, ini pencipta astrologi. Ada juga Al-Ghatani, ada juga Al-Farghani atau Al-Fragenus. Bidang ilmu tafsir, jadi tidak hanya bidang ilmu umum, ada juga bidang ilmu agama. Contoh tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Mufatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq dan lain-lain sebagainya. Kemudian bidang ilmu hadis, tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis ini adalah Imam Bukhari, Masya Allah, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain-lain. Kemudian di bidang ilmu kalam atau ilmu tauhid, tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam ini adalah Wasil bin Atha, Masya Allah, Abu Huzail Al-Allaf, Ad-Dam, Abu Hasan Al-Ash'ari, Hujatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, ya. Tak hanya itu, ada juga di bidang ilmu tasawuf, yaitu ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Contoh tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tasawuf ini adalah Al-Qushairi dengan karyanya Arisalatul Qushairiyah. Ada juga Syahabuddin dengan karyanya Awariful Ma'arif. Ada juga Imam Al-Ghazali dengan karyanya Al-Basud, Al-Wajiz dan lain sebagainya. Kemudian ahli fikih tentang hukum Islam. Contoh tokoh cendekiawan Islam pada imam fuqaha ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah ini, ya, banyak pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah ini. Salah satunya adalah kota Baghdad. Jadi kota Baghdad itu merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah, ya, yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur, ya. Kemudian tahunnya yaitu tahun 754 sampai 775 Masehi, ya, itu masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi kota ini terletak di tepian Sungai Tigris, ya. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, tahun 786 sampai tahun 809 Masehi. Dan anak dari Harun Ar-Rasyid itu namanya Al-Ma'mun. Masa pemerintahannya tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Tak hanya itu, pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah juga di kota Samara, yaitu terletak pada sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Jadi di kota inilah terdapat 17 istana mungil
yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Itulah yang dapat kita ambil pelajaran dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah ini. Dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah ini yaitu lahirnya Bani Abbasiyah ini oleh Abdullah As-Saffah pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 750 Masehi. Pada masa tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi. Jadi kelanjutan dari Bani Umayyah yang di Damaskus kemudian berkembang menjadi Bani Abbasiyah. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah ini, ini termasuk adalah masa kejayaan Islam, the golden age. Yang ketiga adalah perkembangan pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah ini, yaitu di kota Baghdad dan kota Samara. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dalam mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah ini adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hikmahnya adalah menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia, seperti yang telah dicontohkan oleh para cendekiawan Islam. Jadi ulama-ulama kita dulu tak hanya dia jago bahasa Arab, jago ilmu agama, tapi dia adalah orang yang mahir juga ilmu-ilmu di bidang umum. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mualim nanti ada mengirimkan video, tolong disimak Nanti tugasnya adalah coba antum ambil atau antum ringkas perkembangan Islam atau perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah dari video yang Mualim sampaikan. Demikian, astaghfirullahi wa lakum. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.